Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melakukan perkuliahan secara online. Dan di sini seperti biasa saya akan menyampaikan beberapa materi terkait tentang fisika kuantum. Ya, materi yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu terkait tentang persamaan gerak Heisenberg. Dan di sini bisa kita lihat bahwa awal mula kenapa terdapat prinsip ketidakpastian dari Heisenberg ini. Mari kita lihat kepada yang pencetus utamanya terkait gelombang ataupun elektron gitu ya. Sebelum kita memahami tentang ketidakpastian Heisenberg, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dari konsep partikel itu. Menurut Maxwell, bahwa gelombang itu bersifat partikel dalam bentuk paket-paket energi. Jadi, pada percobaan Maxwell itu terdapat bahwa gelombang itu merupakan partikel yang disusun atau yang ditransfer atau yang bergerak dalam bentuk paket-paket energi. Dan pada saat itu Maxwell menuliskan bahwa energi yaitu sama dengan N kali H kali F. Dan di sini kita bisa lihat dari menurut de Broglie bahwa partikel itu bersifat gelombang. Hal ini terlihat pada efek dari difraksi. Difraksi bahwa suatu partikel yang melewati dua celah ganda atau kisi maka akan membentuk suatu sifat yang hampir sama dengan gelombang, yaitu sifat difraksi ini, di mana dalam eksperimennya menghasilkan bahwa lambda sama dengan H per P. P itu di sini sebagai momentum ya, sehingga lambda sama dengan H per M kali Pi, atau Pi-nya kecepatan dan M-nya massa dan H-nya itu adalah konstanta dari Planck. Nah, bagaimana menggabungkan kedua keadaan ini? Maka muncullah prinsip ketidakpastian dari Heisenberg, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa gelombang itu dapat bersifat partikel dalam bentuk paket energi dan partikel itu bisa bersifat gelombang dilihat dari fenomena difraksi seperti itu. Nah, lalu bagaimana menggabungkannya? Maka kita bisa gunakan ini. Gelombang itu dalam sebuah partikel dan hal ini bisa diperoleh dari superposisi. Superposisi. Nah, seperti itu. Jadi konsep dari superposisi kan sudah tahu ya bahwa ketika ada dua buah gelombang yang sepase maka akan membentuk suatu gelombang yang lebih besar lagi gitu. Kalau berbeda fase maka akan menghapus gelombang tersebut. Jadi ilustrasi di sini yaitu merupakan gelombang dalam paket partikel seperti itu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa gelombang itu fungsinya yaitu psi x sama dengan delta eksponen dari I kx. Nah, jadi psi x ini berdasarkan k-nya ya, disesuaikan dengan k-nya. Jadi psi 1 itu pada K1, psi 2 K2, psi 3 K3 dan seterusnya. Nah, karena ini merupakan penjumlahan secara kontinu, maka kita menggunakan integral untuk menyelesaikan persamaannya. Jadi bukan memakai sigma ya, sigma psi, tapi kita gunakan integral karena penjumlahannya secara kontinu seperti itu secara sederhananya. Maka menghasilkan psi x sama dengan integral dengan batas atas tak terbatas dan batas bawah itu minus tidak terbatas atau infinitif, G kali K dikali E pangkat I kx dk, karena ini berdasarkan K ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah belajar statistik maka hal ini itu termasuk atau persamaan tersebut termasuk dalam transformasi Fourier seperti yang telah kita pelajari di PISMAT ya. Kalian tahu sendiri kan ya. Hasil dari transformasi Fourier ini merupakan Gaussian ya. Ini adalah kurva Gaussian, sehingga kita bisa simpulkan bahwa GK itu sama dengan A dikali E minus K min B kuadrat per 2C kuadrat. Nah, ini merupakan rata-ratanya dan B ini merupakan rata-rata dan C ini merupakan variasinya. Ya, lalu kita lanjutkan ke fungsi gelombang yang tadi ya. Cx itu ternyata
hasilnya itu selalu membentuk suatu kurva yang hampir sama atau yang sama dengan GK tadi ya, yaitu bentuknya membentuk bukit seperti ini, dan hal ini disebut dengan fungsi Gaussian. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil dari Cx terhadap X itu merupakan dari fungsi Gaussian, di mana jika hasil transformasi Fourier dari fungsi Gaussian terus adalah Gaussian itu sendiri, GK-nya Gaussian, maka perkalian standar deviasinya yaitu do X kali do K sama dengan setengah. Nah, ini sudah merupakan ketentuan. Karena pada umumnya paket gelombang tidak seperti Gaussian, maka do X dikali do K itu lebih dari sama dengan setengah. Jadi maksud di sini karena pada persamaan ini kita ketahui bahwa paket-paket gelombang itu tidak bisa ditentukan gitu ya, baik antara X-nya yang di sini yaitu sebagai posisi maupun K-nya. K ini dimana adalah momentum, untuk mencari momentum dari suatu partikel tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa itu K? Nah, di sini dijelaskan bahwa K itu sama dengan 2pi per lambda, dan lambda itu sama dengan H per P, maka K sama dengan 2pi kali P per H, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa H bar itu sama dengan H per 2pi, maka K sama dengan P per H bar. Ini tidak perlu dijelaskan ya, kalian sudah tahu sendirilah, ini karena matematika dasar. Maka hasil dari K ini adalah P per H bar atau momentum per H bar. Maka delta X kali delta K lebih dari setengah bisa kita tulis sebagai delta X dikali delta P per H bar lebih dari setengah. H-nya kita ke ataskan ya. Delta X kali delta P lebih dari sama dengan H bar per 2. Maka hal ini atau persamaan ini termasuk ke dalam prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana ini adalah kunci dari prinsip ini ya. Tidak mungkin mengetahui atau mendapatkan hasil posisi dan momentum dari suatu partikel dengan tepat secara serempak dan bersamaan. Jadi maksud dari prinsip ketidakpastian ini, apabila kita mengetahui posisinya secara pasti, maka momentumnya menjadi tidak pasti gitu. Ketidakpastian momentumnya itu sangat tinggi gitu. Atau apabila kita dapat menemukan momentum suatu partikel lebih kecil ketidakpastiannya, maka ketidakpastian dari posisinya itu sangat besar gitu. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nanti video selanjutnya. Nah, ini juga bisa diterapkan pada energi terhadap waktu ya. Delta E dikali delta T lebih dari sama dengan H bar per 2, sama saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat link YouTube di deskripsi di bawah ini. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.